Pada saat ini, Chu Jiang juga berubah menjadi dupa yaksa yang besar, membuka mulutnya yang gelap, memperlihatkan dua taring, dan rambut merahnya yang berantakan terbakar seperti api. Dia menelan Xiao Yan dalam satu suap, dan pada saat yang sama, darah hitam menyembur keluar dari mulutnya dan bergegas menuju Xiao Yan. Semua keterampilan dan metode Chu Jiangye tampak sangat menyeramkan. Kelima jari Xiao Yan perlahan mengepal, dan tubuhnya berubah menjadi 100.000 telapak tangan pada saat ini. Tulang-tulang yang terbuka di tubuhnya menjadi lebih mencolok. Pada saat ini, mata Xiao Yan terbuka dan tertutup, dan 3 bintang ilusi muncul di depannya. Ini sebenarnya adalah triknya untuk meninju. Xiao Yan mengayunkan tinjunya. Ketika dia menyentuh bintang pertama, kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kemudian, ketika bintang kedua menyentuh bintang ketiga, tinjunya baru saja terayun keluar. Tinju sebesar bintang itu langsung melampaui patung Gyokujian yang digambar oleh Chu Jiangye. Pukulan yang menutupi langit dan matahari itu tampaknya menutupi seluruh kehampaan. Keduanya begitu kuat sehingga petir penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyambar di sekitar mereka pada saat tabrakan. Pukulan Xiao Yan tampak polos dan sederhana, dan tampaknya mampu menghancurkan semua yang ada di dunia dalam sekejap. Semua kekuatannya berasal dari tubuh Yuan Shen. Boom! Kekuatan tabrakan antara keduanya. Dalam sekejap, seluruh kekosongan langsung diratakan oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian tiba-tiba terlepas dan meledak ketika dihancurkan hingga batasnya. Tetapi tidak peduli bagaimana itu berdampak, sosok Xiao Yan tidak bergerak di antara tinjunya. Itu meledak dengan kekuatan yang penuh dengan kehancuran yang ekstrim. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan sendiri merasa luar biasa. 2 bintang di matanya bersinar liar. Kekuatan saat ini pasti berasal dari tulang raksasa Yuan Shen yang terlihat dalam kegelapan. Apakah ini kemampuan pusat mataku yang lain? Memanggil leluhur kuno untuk sementara mendapatkan kemampuannya, Xiao Yan terkejut dan senang. Kekuatan bertarung saat ini membuatnya merasa seperti ikan di dalam air. Meskipun kekuatan bertarung Chu Jiangye sangat kuat, dia tidak lagi memiliki momentum untuk menghancurkan mereka. Retak, retak, retak. Suara pecah dengan cepat menyebar di antara petir yang tak terhitung jumlahnya. Ujian Yuxiang yang ditarik oleh Chu Jiangye sebenarnya bukan tandingan kekuatan tinju Xiao Yan. Ada ledakan, dan kemudian ada suara ledakan. Xiao Yan tidak tahu berapa lama kekuatan seperti itu bisa bertahan. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan miliknya, jadi dia harus merebut kekuatan saat ini dan bertarung dengan cepat. Dia mungkin tidak dapat mendukung dan membunuh keempat orang ini. Tetapi Xiao Yan harus membunuh Chu Jiangye. Dilihat dari nada bicaranya dan reinkarnasi sang dewa, dia adalah yang ke-9. Dengan kata lain, kejatuhan reinkarnasi sebelumnya ada hubungannya dengan dia. Karena dia adalah murid sang dewa, mengapa dia berbalik melawannya? Xiao Yan ingin mencari tahu masalah ini, mencari tahu Jiangye ini. Siapa yang hancur saat itu? Sosok Chu Jiangye melesat keluar, dan penampilan yaksanya juga langsung menghilang, dan kembali ke penampilan aslinya. Dia bahkan menyemprot dan membilas mulutnya, dan darahnya tampak seperti dia terluka parah, tetapi niat membunuh di matanya. Itu belum hilang. Setelah menstabilkan tubuhnya dengan paksa, Chu Jiangye tiba-tiba menunjukkan senyum dingin. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh sampah tingkat ketiga? Bagaimana aku bisa mengalahkan Chu? Senyum Jiangye berangsur-angsur menjadi ganas. Xiao Yan sedikit mengernyit, dia tahu betapa sulitnya membunuh seorang kaisar tingkat 5 yang kuat di alam baru. Dia bisa mengalahkan Chu Jiangye, tetapi tidak akan semudah itu untuk melenyapkannya. Selain itu, Xiao Yan tidak mengerti keadaan jantung bumi, jadi dia tidak tahu latar belakang apa lagi yang dia miliki, kekuatan tersembunyinya, dan terlebih lagi, dia tidak tahu di mana titik vitalnya, jadi bagaimana dia bisa dibunuh. Chu Jiangye memegang dadanya. Pada saat ini, pikiran yang mendominasi terpancar dari tubuhnya. Tidak ada seorang pun di bawah hati kaisar. Dengan cara ini, wajah Chu Jiangye menjadi pucat, dan dia mengangkat tangannya setelah mengguncang tubuhnya. Kemudian dia menunjuk Xiao Yan.
Dia berteriak dengan suara merah, dan tepat setelah suaranya jatuh, retakan muncul di kepala Xiao Yan. Dan dari retakan itu, lengan kuno seperti pohon mati terentang, yang ditutupi dengan garis-garis emas, meledak dengan cahaya keemasan yang mengerikan, dan mencengkeram Xiao Yan dengan ganas. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa itu jantung bumi. Namun, saat ini, ketika lengan ini menekan ke bawah, dia merasa takut. Lengan ini datang entah dari mana, tetapi samar-samar mengungkapkan aura yang sangat kuat. Tak berdaya, kau membunuhnya, tetapi kau harus menjadi budakku selama 100.000 tahun lagi. Saat lengan itu menekan ke arah Xiao Yan, suara laki-laki yang suram terdengar. Dan Xiao Yan langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat menyelimutinya. Itu begitu kuat sehingga Xiao Yan merasa seperti semut, selalu tidak berarti. Semut yang bisa diinjak sampai mati kapan saja. Lengan itu terentang dari celah, dan sosok Xiao Yan tidak dapat bergerak saat ini. Bahkan Ye Beijing dan sang pangeran membelalakan mata mereka ketika mereka melihat lengan itu mencuat dari celah itu. Mereka berdua membelalakan mata. Dari ekspresi mereka, tampaknya mereka juga ngeri, seolah-olah mereka tahu siapa pemilik lengan itu. 100.000 tahun menjadi 100.000 tahun. Bunuh dia, aku akan membunuhnya. Chu Jiangye tampaknya memiliki keinginan kuat untuk membunuh Xiao Yan secara ekstrim. Dia ingin melenyapkan Xiao Yan dengan segala cara. Melihat keinginan kuat Chu Jiangye untuk membunuhnya, dia bingung. Kemudian dia marah. Meskipun aku tidak tahu apa dendamnya, jika aku tidak mati hari ini, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Ini adalah sebab dan akibat yang telah kau buat. Xiao Yan gemetar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya yang besar setinggi 100.000 kaki runtuh seperti gedung bertingkat tinggi, memperlihatkan tulang-tulang putih, dan daging serta darahnya meledak menjadi kabut berdarah. Tampaknya dia tidak dapat menahan kekuatan besar yang menyelimutinya, dan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahannya. Itu runtuh inci demi inci dalam sekejap. Xiao Yan tampaknya terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Hanya ada suara daging yang meledak di sini, dan selain itu, suasananya sangat sunyi. Dada Chu Jiangye naik turun dengan keras, menatap Xiao Yan yang vitalitasnya dengan cepat memudar. Dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sepadan. Seekor semut. Mati. Dia menekan lengannya lagi, tetapi pada saat ini, kabut darah yang meledak tiba-tiba mengembun. Raksasa setinggi 1.000.000 kaki mengembun dalam kilat merah. Kamu menunggu untuk membunuhku hari ini, tidak peduli dari mana kamu berasal. Xiao Yan ingat dendam hari ini, tetapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Yang disebut semut akan mati jika kamu mencubitnya, tetapi aku bukan kerangka luar yang muncul di tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya, dan hati yang hancur mengembun di telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk berteriak bersamanya. Hanya sisa-sisa klan Yuan Shen. Aku ingin senjatamu. Suara pemilik lengan itu terdengar lagi, dan begitu suara itu jatuh, seluruh lengan Xiao Yan yang memegang Sateret Star Confident meledak, dan Sateret Star Extreme lepas kendali dan terbang ke telapak tangan hitam yang layu itu. Tatapan mata Xiao Yan semakin intens. Dia merasakan niat membunuh yang begitu kuat sebelumnya, dan itu mungkin bukan dari keempat orang ini, tetapi dari tangan hitam layu yang terentang dari celah itu.